Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan peningkatan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM di Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya naik ke level 3. Kebijakan ini diambil setelah menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Simak ulasan selengkapnya bareng aku Mela hanya di Headline. Menko Luhut memerintahkan peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan varian Omikron yang menyumbang kenaikan kasus COVID dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya peningkatan fasilitas kesehatan atau Vaskes hingga tempat tidur rawat inap untuk pasien COVID. Kebijakan PPKM yang pemerintah ambil tetap mengikuti level asesmen yang telah disesuaikan berdasarkan cakupan kapasitas rawat inap. Dari data yang pemerintah miliki saat ini, sebanyak 357 pasien meninggal dari sejak Omikron menyebar. 42% diantaranya memiliki komorbid. Menko Luhut mengatakan dengan adanya kenaikan level PPKM menjadi level 3, harus dilakukan beberapa penyesuaian untuk lokasi usaha, tempat hiburan, hingga tempat makan atau restoran mengikuti aturan baru. Pertama, bioskop tetap diizinkan untuk dibuka dengan syarat. Khusus untuk anak di bawah 12 tahun hanya diperbolehkan masuk jika sudah menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Kedua, khusus untuk warga berusia 60 tahun ke atas yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid dan belum disuntik vaksin tidak diperbolehkan keluar rumah selama sebulan ke depan. Ketiga, industri orientasi ekspor dan domestik dapat beroperasi 100%. Keempat, untuk supermarket diperbolehkan beroperasi hingga pukul 21 dengan batas pengunjung 60%. Adapun tempat bermain anak dan hiburan dibuka dengan kapasitas maksimal 35% dan wajib menyertakan bukti vaksin COVID-19 dosis pertama untuk anak berusia di bawah 12 tahun. Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Zubaidi Jurban menilai gelombang 3 pandemi virus corona yang terjadi akhir-akhir ini mulai mengancam nasib para tenaga kesehatan di Indonesia. Zubairi lantas mengingatkan besaran positivity rate alias tingkat hasil tes positif di Indonesia juga semakin meningkat, terutama dampak dari transmisi varian Omikron. Positivity rate harian di Indonesia per 6 Februari 2022 sudah mencapai 13,58%. Pada tanggal 6 Februari lalu, Wisma Atlet Kemayoran mencatat sebanyak 5.934 pasien terpapar virus corona tengah menjalani rawat inap. Rinciannya ada 2.701 pasien pria dan 3.233 pasien wanita. Zubairi lantas meminta warga Indonesia tidak panik namun tetap waspada. Ia mengimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ia juga mendorong agar pemerintah semakin memperkuat strategi dan upaya surveillance seperti testing, tracing, dan treatment. Pemeriksaan COVID-19 perlu juga dimasifkan di daerah-daerah, tidak hanya di ibu kota. Kementerian Kesehatan sebelumnya menyatakan Indonesia memasuki gelombang ketiga COVID-19 seiring dengan kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi secara signifikan. Bahkan tambahan kasus COVID-19 harian diprediksi bisa menembus angka 100 hingga 150 ribu kasus per hari. Perkembangan jumlah kasus warga yang terkonfirmasi terpapar virus corona di Indonesia memang terlihat mengalami peningkatan secara signifikan dalam sepekan terakhir. Kenaikannya terhitung 3 kali lipat lebih tinggi dibanding pekan sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah, tercatat selama periode 24 hingga 30 Januari 2022, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 dalam sepekan berjumlah 56.807 kasus. Sementara pada periode 31 Januari hingga 6 Februari 2022, kasus COVID-19 meningkat menjadi 173.295 kasus. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron keluar Jawa. Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas evaluasi PPKM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bakal ada 17 gelaran di luar Jawa pada bulan ini. Jokowi, ucap Airlangga, berpesan agar protokol kesehatan diperketat dalam penyelenggaraan acara-acara tersebut. Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan sejumlah hal untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron di luar Jawa. Beberapa di antaranya adalah menyiapkan manajemen telemedicine, memastikan ketersediaan obat-obatan, mempercepat vaksinasi, serta meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan.
Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa merebaknya varian Omikron COVID-19 sangat mengganggu psikologis pelaku usaha hingga membuat pengusaha merasa khawatir dan gelisah. Dia menuturkan bahwa pengusaha hanya bisa pasrah dengan apapun keputusan pemerintah. Namun, ia masih menaruh harapan agar pemerintah mempertimbangkan secara matang dalam menerapkan pembatasan yang lebih ketat. Karena menurut Sarman, varian Omikron tak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan varian Delta. Menurutnya, PPKM level 3 akan paling berdampak pada sektor perdagangan, kafe, restoran, hotel, mal, transportasi, UMKM, hingga hiburan. Ia pun berharap pengetatan tidak berlangsung lama, maksimal hingga pertengahan Maret mendatang karena pada tanggal 4 April sudah memasuki bulan Ramadan. Kemudian, pada 2 Februari 2022 lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Salah satu butir dalam surat tersebut menyebutkan pelaksanaan pertemuan tatap muka atau PTM pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1, PPKM level 3, dan PPKM level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Berdasarkan SKB 4 Menteri, PTM berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara penuh jika daerah PPKM level 3 memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang dari 40%. 2. Vaksinasi dosis kedua untuk lansia di tingkat kabupaten atau kota masih kurang dari 10%. Sementara itu, diperbolehkan dilakukan PTM dengan kapasitas 50%, frekuensi full hari sekolah di setiap minggunya, dan jam pelajaran maksimal 4 jam di setiap hari sekolah. Bagi daerah-daerah PPKM level 3 yang memenuhi kriteria berikut, vaksinasi dosis 2 untuk pendidik dan tenaga pendidikan lebih besar atau sama dengan 40%, dan vaksinasi dosis 2 untuk lansia di tingkat kabupaten kota sudah lebih besar atau sama dengan 10%. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah sekarang memang saat yang tepat untuk mengetatkan PPKM menjadi level 3? Atau justru dengan peningkatan kasus COVID varian Omikron yang luar biasa pesat seperti sekarang ini, pengetatan yang ada masih kurang? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar atau di sosial media pribadi kalian. Jangan lupa like dan share video ini. Terus subscribe juga ya channel Geolive dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. Aku Mela, sampai ketemu di episode headline selanjutnya.